Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Akhirnya kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran akidah akhlak pada materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang sudah kita bahas adalah tentang adab sholat dan adab zikir. Ibu harap kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, mari kita mulai. Di sini materi yang akan kita bahas adalah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Namun, sebelum ke keteladanannya akan kita bahas dulu siapakah Nabi Sulaiman itu. Ada yang tahu siapakah Nabi Sulaiman itu? Oke, Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud, Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman tidak hanya seorang nabi dan tidak hanya seorang rasul, tapi juga seorang raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya adalah bisa memahami bahasa binatang. Bahasa binatang yang bisa dipahami Nabi Sulaiman adalah bahasa burung hudhud dan bangsa semut. Baik, nah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud dan bangsa semut terdapat dalam surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26. Di ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman yang bisa memahami bangsa binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebut binatang semut dalam surat ini agar manusia dapat mengambil pelajaran dari kehidupan semut. Baik, semut adalah binatang yang hidup berkelompok di dalam tanah, membuat liang dan ruang yang bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang tempat menyimpan makanan saat musim dingin. Kerapihan dan kedisiplinan yang terdapat dalam kerajaan semut dinyatakan Allah dalam ayat ini dengan bagaimana semut mencari perlindungan segera agar jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya. Setelah menerima peringatan dari rajanya secara tidak langsung, Allah mengingatkan juga kepada manusia agar dalam berusaha untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, mementingkan pula kemaslahatan bersama dan sebagainya. Rakyat semut mempunyai organisasi dan kerjasama yang baik pula. Dengan mengisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat ini, Allah mengisyaratkan hari dan kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi, rasul dan juga raja yang dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah. Dinamai dengan An-Naml karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml yang artinya semut, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing-masing supaya jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya dan akan lalu di tempat itu. Mendengar perintah Raja Semut kepada anak buahnya itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan takjub atas keteraturan kerajaan semut itu, dan beliau mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepadanya berupa kerajaan, kekayaan, memahami ucapan-ucapan binatang, mempunyai tentara yang terdiri atas jin, manusia, burung, dan sebagainya. Baik,
Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberi Allah nikmat yang besar itu tidak merasa takabur dan sombong, dan sebagai seorang hamba Allah mohon agar Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut binatang semut dalam surat ini agar manusia mengambil pelajaran dari kehidupan semut. Semut adalah binatang yang hidup berkelompok di dalam tanah, membuat liang dan ruang yang bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang tempat menyimpan makanan musim dingin. Kerapian dan kedisiplinan yang terdapat dalam kerajaan semut ini dinyatakan Allah dalam surat An-Naml. Nah, itu diantara keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian pertemuan kali ini dan pembahasan kali ini, dan insya Allah ini adalah pembahasan yang terakhir di semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.